Shalom ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi, selamat datang, selamat beribadah di persekutuan Ibu Maria pada hari ini. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, karena situasi dan kondisi kita saat ini, walaupun kita masih tetap beribadah di rumah, kita harus tetap bersukacita karena kita tahu Tuhan yang menolong dan memampukan kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bukunya Selamat Natal, 33 renungan tentang Natal, Dr. Andar Ismail mengatakan, kita menjadi orang percaya bukan karena kelahiran Yesus, melainkan karena kematian dan kebangkitannya. Di buku itu juga ditulis rumusan pengakuan iman rasuli tahun 540 yang mengatakan, 1. Untunglah kelahiran Yesus disusul dengan masa dewasanya di mana ia mengajar. Sebab kita percaya bukan kepada Yesus melainkan kepada seorang rabi yang mengajar dan memberikan contoh gaya hidup, yaitu kasih. Yang kedua, untunglah kelahiran Yesus disusul dengan kematiannya di salib. Sebab kita diselamatkan bukan oleh seorang bayi, melainkan oleh seorang juru selamat yang memberi dirinya mati di salib. Dan yang ketiga, untunglah kelahirannya disusul dengan kebangkitannya. Sebab kita berdoa bukan kepada bayi Yesus, melainkan kepada Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia lahir, dia mati, dia bangkit untuk kita semua. Mari kita angkatkan lagu pujian ini. Kami, dia mati untuk kami, dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas. Gak katakan dia lahir, dia mati, dia bangkit. Dia lahir untuk kami, dia bangkit untuk kami, bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Oh, dia itu Tuhan Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, dia Yesus Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Benar, kami bersyukur punya Allah di dalam Yesus Kristus yang kami kenal, yang mau turun ke dunia mengambil rupa seorang hamba. Engkau Allah yang mau menjadi sama seperti manusia. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kelahiran, kematian, kebangkitan, dan kenaikan itu dinubuatkan beribu-ribu tahun yang lalu dan di dalam Yesus digenapi. Kami bersyukur beralahkan seperti Engkau yang kami kenal dalam Yesus Kristus, bahwa kelak kami pun akan dibangkitkan bersama-sama dengan Yesus. Pengharapan kami di dalam Engkau Tuhan tidak sia-sia. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami juga bersyukur untuk acara terakhir persekutuan Ibu Maria yang boleh kami adakan pada hari ini. Tuhan memberkati dan kiranya Tuhan kasih kami kepada Tuhan hari lepas hari semakin dalam lagi kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai ibadah kami ini dari awal pertengahan. Biarlah nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan diagungkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tidak terasa pandemi ini sudah berjalan 9 bulan. Pertanyaan saya, adakah kita yang sampai tidak makan karena pandemi ini? Jawabnya tentu tidak. Karena apa? Allah yang kita sembah sanggup memberikan makan umatnya, bahkan di padang belantara sekalipun. Oleh sebab itu, seperti Pemazmur 86 ayat 20 berkata, terpujilah Tuhan, hari lepas hari Ia menanggung bagi kita. Allah adalah keselamatan kita. Berharaplah terus padanya.
karena Dia sanggup mengisi pundi-pundi kita setiap hari, supaya kita mempunyai alasan-alasan baru untuk tetap memuji Dia dan tidak melupakannya. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Bermazmur dari Mazmur 68 ayat 1 sampai 7. Saya akan membacanya untuk kita dan ditutup dengan ayat 20. Perarakan kemenangan Allah untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud nyanyian. Allah bangkit, maka terseraklah musuh-musuhnya. Orang-orang yang membenci Dia melarikan diri dari hadapannya. Seperti asap hilang tertiup, seperti lilin meleleh di depan api, demikianlah orang-orang fasik binasa di hadapannya. Tetapi orang-orang benar bersukacita, mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya, buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan, beria-rialah di hadapannya. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Itulah Allah di kediamannya yang kudus. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Ia mengeluarkan orang-orang tahanan sehingga mereka bahagia. Tetapi pemberontak-pemberontak tinggal di tanah yang gundul. Ayat 20. Terpujilah Tuhan, hari demi hari Ia menanggung bagi kita. Allah adalah keselamatan kita. Amin. Demikian mazmur kita hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tibalah waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bagai bejana siap dibentuk, biarlah hati kita mau dengan lembut dibentuk oleh Tuhan, supaya kita semakin serupa dengan Sang Penjunan. Pemazmur berkata,
Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Biarlah hari lepas hari kita mau diisi oleh kebenaran firman Tuhan dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk. Satu lagi, Bang. Para ibu-ibu yang kekasih, anggota Persekutuan Ibu Maria. Pertemuan kita pada kali ini adalah merupakan ibadah yang terakhir untuk tahun 2020. Dan banyak sekali firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, walaupun di dalam bentuk pertemuan yang bukan merupakan pertemuan tatap muka. Namun banyak firman Tuhan yang sudah kita dengarkan yang akan memperlengkapi kita untuk masuk kepada tahun yang baru, tahun 2021 yang akan datang ini. Sekaligus ini merupakan persekutuan perpisahan kita untuk tahun 2020. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita lebih dulu berdoa. Bapa yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur kepada Tuhan. Karena sungguh banyak sekali hal yang sudah Engkau lakukan di dalam kehidupan kami ketika kami menjalani tahun 2020 ini. Dan sebelum kami memasuki tahun 2021, Engkau masih memperkenankan kami untuk memiliki ibadah yang terakhir ini dengan tema respons yang benar. Biarlah Tuhan dengan segala sesuatu yang sudah Engkau lakukan dalam perjalanan hidup kami yang lalu, menolong kami untuk memiliki respons yang benar untuk masa-masa yang akan datang, apapun yang terjadi kepada kami. Oleh karena itu berbicaralah kepada kami Tuhan, kuduskan kami semuanya, urapi hamba-Mu dan urapi setiap ibu yang mendengarkan firman Tuhan
di rumah mereka masing-masing. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari kita membuka firman Tuhan dari Matius bab yang pertama. Kita membaca ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Matius 1 ayat 18 sampai dengan ayat 25. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan dengan Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamai dia Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam perjalanan hidup kita banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi. Baik yang terjadi kepada kita secara pribadi, dan baik yang terjadi kepada kita sebagai umat Tuhan, dan juga baik yang terjadi kepada kita sebagai bangsa. Misalnya apa yang sedang kita alami di negara kita, yaitu tentang peristiwa penyakit corona yang mengambil korban demikian banyak. Bahkan sampai sekarang masalah penyakit ini belum bisa tertanggulangi. Bukan hanya di negara kita peristiwa ini terjadi, tapi ini juga merupakan pengalaman dari bangsa-bangsa lain, baik yang di barat, baik yang di Afrika, di seluruh dunia. Dan begitu banyak korban, begitu banyak biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan itu. Namun sampai sekarang hal itu masih tetap merupakan peristiwa yang sangat menakutkan, mencekoki kehidupan, pikiran dan hati manusia, membuat banyak manusia tidak bisa hidup tentram. Mereka berusaha sedemikian rupa mematuhi peraturan pemerintah, misalnya dengan mematuhi protokol kesehatan, tetapi manusia masih memiliki beraneka ragam reaksi terhadap bagaimana caranya untuk menghadapi COVID ini supaya tidak akan menjadi korban yang akan mengambil nyawa. Peristiwa itu bukan hanya terjadi kepada orang Kristen, tapi peristiwa itu terjadi kepada semua orang yang percaya kepada Tuhan dan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Ada juga peristiwa-peristiwa yang secara khusus terjadi kepada orang Kristen. Misalnya peristiwa yang barusan terjadi di Poso, pembakaran gereja di sana dan pembakaran rumah-rumah warga pengikut Kristus. Ada orang yang terpanggang
sampai hangus sedemikian rupa. Ada orang yang lehernya ditebas dan merupakan peristiwa yang begitu mengenaskan. Terhadap peristiwa-peristiwa seperti ini, banyak pertanyaan-pertanyaan yang timbul di dalam hati manusia, masyarakat Indonesia. Banyak respons yang dinyatakan baik secara langsung, baik melalui media massa, baik melalui media elektronik yang lain. Saudara-saudara, respons itu beraneka ragam. Ada yang merupakan respons kebencian, ada yang merupakan respons kesedihan, dan yang lain-lain. Terutama bagi mereka yang secara langsung mengalami peristiwa-peristiwa tersebut. Apakah peristiwa kematian oleh karena corona, banyak hamba-hamba Tuhan atau pendeta-pendeta. Dan baik peristiwa yang terjadi khusus bagi orang-orang Kristen seperti apa yang kita sebutkan dengan peristiwa yang terjadi di Sulawesi Tengah itu. Namun firman Tuhan memang sudah mengatakan, saudara-saudara, bahwa baik orang-orang percaya dan baik orang yang tidak percaya, semua makhluk akan mengeluh di dalam kehidupan ini oleh karena pengaruh dosa yang begitu mempengaruhi kehidupan manusia. Roma 8 ayat 22 sampai dengan 23 menyatakan hal yang demikian. Kalau orang percaya dan orang yang tidak percaya kepada Tuhan sama-sama mengeluh karena mengalami peristiwa-peristiwa yang menyedihkan dan mengenaskan. Apa perbedaan orang percaya dengan orang yang tidak percaya di dalam meresponi peristiwa-peristiwa yang terjadi itu? Kita lihat misalnya merupakan contoh dari firman Tuhan yang telah kita baca tadi tentang Maria dan Yusuf di dalam meresponi berita tentang kelahiran Tuhan Yesus. Di dalam perayaan-perayaan Natal, hal ini tidak begitu sering diungkapkan. Coba saudara bayangkan seorang anak gadis yang masih remaja bernama Maria. Kepadanya datang malaikat Tuhan mengatakan bahwa dia akan melahirkan seorang anak. Maria yang biasa, Maria yang memiliki hidup yang saleh dan biasa menaati perintah Tuhan, mendengarkan berita dari malaikat Gabriel seperti ini, bahwa dia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Bagaimana respons Maria? Mula-mula dia mengatakan, bagaimana hal itu bisa terjadi? Aku kan belum pernah mengenal laki-laki. Aku belum bersuami. Tapi Tuhan mengatakan bahwa dia akan dinaungi oleh kuasa Roh Kudus dan akan mengandung seorang anak laki-laki. Peristiwa yang tidak pernah terjadi kepada siapapun wanita di bumi ini kecuali dia. Coba saudara bayangkan, seorang wanita yang saleh, bagaimana kira-kira respons orang terhadap dia? Tuduhan orang kepada dia, seorang wanita mengandung tanpa memiliki seorang laki-laki. Mungkin orang akan mengatakan bahwa dia itu pura-pura saleh, pura-pura taat mengikut Tuhan. Ternyata dia bisa hamil tanpa diketahui siapa laki-laki yang menghamili dia. Dan itu bagi orang Israel merupakan satu peristiwa yang sungguh sangat memalukan. Peristiwa yang sangat aib. Saudara barangkali ingat bagaimana seorang perempuan yang diseret kepada Tuhan Yesus karena kedapatan berzina dengan laki-laki. Hukuman yang terjadi kepada orang yang seperti ini ialah dia harus dirajam, dilempari dengan batu sampai dia mati. Itu yang terjadi. Karena peristiwa yang seperti ini, perilaku yang seperti ini adalah merupakan perilaku yang sangat memalukan. Kalau orang banyak mengetahui bahwa Maria sudah hamil, padahal dia belum bersuami, dia juga akan merupakan korban yang akan dirajam. Dan itu diketahui oleh Maria. Tapi sebelum peristiwa itu, saudara-saudara, diketahui oleh orang banyak,
Reaksinya mengatakan dia belum bersuami. Memang dia sudah bertunangan dengan seorang laki-laki yang bernama Yusuf. Coba juga kita bayangkan bagaimana reaksi Yusuf tunangannya mengetahui bahwa tunangannya itu sudah hamil. Bagaimana dia akan mengambil wanita yang sudah hamil akan menjadi istrinya tanpa diketahui siapa laki-laki yang menghamili dia. Tapi sebelum Yusuf dengan diam-diam mau menceraikan Maria, maka malaikat Tuhan juga datang kepada dia berbicara supaya dia jangan ragu mengambil Maria menjadi istrinya. Karena bayi yang dikandungnya itu ialah bayi yang merupakan bayi yang akan menjadi anak Allah yang akan menyelamatkan manusia. Mendengarkan berita itu, akhirnya Yusuf tidak jadi melakukan apa yang dirancangnya untuk menceraikan Maria. Mengapa respons Maria terhadap berita itu? Dan mengapa respons Yusuf terhadap berita itu merupakan respons yang benar? Saudara, respons itu terjadi oleh karena Maria dan Yusuf, dua orang ini adalah orang yang biasa bergaul dengan Tuhan. Dalam firman Tuhan, saudara-saudara, dalam firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 25 ayat yang ke-14, dikatakan bahwa Allah bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Dia dan akan memberitahukan kepada mereka apa yang akan mereka alami. Karena mereka berdua bergaul karib dengan Tuhan, percaya dengan Tuhan, dan berusaha menaati firman Tuhan, akhirnya Tuhan menyatakan kepada mereka berdua apa yang akan terjadi. Dan karena mereka tahu bahwa itu dari Tuhan, maka bagaimanapun kemudian risikonya, mereka meresponi firman Tuhan itu dengan benar. Mereka tidak mau menyangkal apa yang dikatakan atau melawan apa yang dikatakan oleh Tuhan, tapi menerima, meresponi dengan benar apa yang dikatakan oleh Tuhan itu kepada mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam hidup Tuhan Yesus juga hal itu terjadi. Sebagai orang yang mengenal kehendak Tuhan dan hidup di dalam kebenaran, semua peristiwa-peristiwa yang datang kepada dia, termasuk itu daripada pemimpin-pemimpin agama Yahudi, sampai dia disalibkan, mati. Namun sebelum dia menghembuskan nafas yang terakhir di kayu salib itu di Golgota. Dalam Lukas 23 ayat 34 dikatakan bahwa Tuhan Yesus berdoa dan mengatakan, "Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat itu." Mengapa demikian respons Tuhan Yesus? Apakah dia tidak tahu bahwa orang yang menfitnah dia, yang meludahi dia, yang menampari dia, yang mencemeti dia, bahwa itu adalah merupakan perbuatan yang salah? Tuhan Yesus tahu. Tapi dia sangat menyadari bahwa orang yang dikuasai oleh dosa, bisa saja walaupun mereka taat beragama, tapi mereka tidak melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Bisa orang beragama sama taat, tapi mereka tidak bertuhan, tidak mengenal Tuhan yang benar. Dan orang seperti itu, sama seperti orang-orang Yahudi dan tentara Romawi, bisa menjadi pembunuh. Membunuh dengan alasan agama. Itu juga yang mereka lakukan kepada Tuhan Yesus. Membunuh Tuhan Yesus dengan alasan bahwa Yesus menyatakan dirinya anak Allah. Dia menghina Allah. Karena mereka tidak mengenal siapa Yesus, dan mereka tidak mengetahui rancangan Tuhan walaupun mereka orang beragama. Itu sebabnya Yesus berdoa mengatakan, "Ampunilah mereka, karena mereka tidak mengetahui apa yang mereka lakukan itu." Orang-orang dikuasai dosa tidak mengetahui apa kebenaran. Bisa saja perbuatan yang aib, bisa saja pembunuhan, dan perbuatan-perbuatan yang lain dianggap merupakan kebenaran oleh karena mereka sudah dibutakan oleh dosa, tidak mengetahui kebenaran. Dan itu sebabnya sebagai orang yang mengenal Tuhan dan hidup di dalam Tuhan,
di dalam kebenaran. Yesus sangat menyadari itu, maka dia berdoa mengatakan, ampuni mereka Tuhan. Mereka tidak mengetahui apa yang mereka perbuat itu. Respons Tuhan Yesus merupakan respons kebenaran terhadap peristiwa yang dialaminya itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya, kita lihat mengapa misalnya peristiwa di Sulawesi Tengah itu. Sudah tahu mereka terbaring mayat di sana 4 dengan kematian yang begitu mengenaskan. Rumah ibadah mereka dibakar dan rumah-rumah warga juga banyak yang terbakar. Tetapi mereka justru memuji Tuhan. Mereka meresponi peristiwa itu bukan dengan kebencian, tapi bahkan mereka menyanyi memuji Tuhan mengatakan, "Oh Yerusalem, aku sangat rindu. Aku akan rindu bertemu dengan Tuhan di sana." Mengapa demikian, saudara-saudara? Karena orang Kristen yang benar itu adalah orang yang di dalam pergumulan selalu dikuasai oleh kebenaran firman Tuhan. Ada firman Tuhan yang menyatakan kepada mereka karena mereka bergaul karib dengan Tuhan. Misalnya Yusuf, waktu Yesus sudah lahir, maka terjadi pembunuhan terhadap bayi berumur 3 tahun ke bawah. Seluruh bayi laki-laki dibunuh oleh Herodes oleh karena dia takut akan ada raja yang akan menggantikan dia di sana. Tapi sebelum peristiwa itu terjadi, Tuhan datang kepada Yusuf dan mengatakan supaya dia membawa Maria dan bayi yang baru lahir itu lari ke Mesir supaya tidak akan dibunuh oleh Raja Herodes. Kita lihat itu, saudara-saudara. Mengapa Tuhan begitu baik kepada mereka? Oleh karena mereka adalah orang yang belajar taat kepada Tuhan. Dan Yusuf tahu bahwa apa yang dikatakan Tuhan kepada dia itu adalah merupakan kebenaran. Walaupun peristiwa pembunuhan terhadap bayi laki-laki itu belum terjadi. Tapi setelah anak itu dilarikan ke Mesir, maka benar semua bayi laki-laki umur 3 tahun ke bawah itu terbunuh kecuali Tuhan Yesus. Karena Tuhan menolong orang tuanya, Maria dan Yusuf, dalam keadaan yang masih bayi baru lahir, dilarikan ke Mesir dengan jalan kaki. Saudara, oleh karena itu kita ingat, bagi kita ada firman Tuhan yang menjadi pegangan. Itu yang utama. Firman Tuhan. Namun sejauh mana firman Tuhan itu kita imani? Sejauh mana firman Tuhan itu kita hayati merupakan kebenaran? Yesus yang adalah kebenaran, yang memberikan firman-Nya yang merupakan kebenaran. Supaya dengan jalan demikian ada pegangan bagi manusia. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17 dikatakan bahwa firman Tuhan itu diwahyukan oleh Allah. Theos Nustos, dinafaskan oleh Allah kepada para penulis supaya penulis tahu apa yang akan ditulis. Dan memang yang mereka tulis itu adalah isi hati Tuhan. Karena Roh Kudus terlibat di dalam penulisan itu, menuntun, memimpin, menerangi hati dan pikiran para penulis apa yang akan ditulis, agar dengan demikian benar-benar itu merupakan pikiran dan isi hati Tuhan. Makanya Paulus mengatakan kepada Timotius, murid kesayangannya itu, bahwa firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memimpin orang di dalam kebenaran, supaya setiap orang diperlengkapi dengan kebenaran itu untuk melakukan firman Tuhan itu. Saudara-saudara, oleh karena itu menjadi pertanyaan bagi semua kita, anggota Persekutuan Ibu Maria dan semua yang mendengar firman ini. Sejauh mana kita berpegang dengan iman kepada firman Tuhan? Yang kedua, ada Roh Kudus yang sudah diberikan kepada kita. Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita untuk menuntun hati dan pikiran kita, supaya dalam semua peristiwa yang terjadi kepada kita, kita bisa meresponi dengan benar, dengan positif, sesuai dengan tuntunan dari Roh Kudus itu. Roh Kudus itu juga berdoa untuk kita, memohon supaya
supaya kita dituntun oleh Tuhan untuk benar-benar bertindak dengan benar di dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi. Roh Kudus yang menyelidiki hati nurani manusia, maka Roh Kudus itu juga menuntun hati dan pikiran manusia itu untuk tidak berpikir atau meresponi sesuatu secara negatif, sama seperti yang dikatakan kepada jemaat Roma bab 8 ayat 27a. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di samping firman Tuhan, di samping Roh Kudus yang sudah diberikan kepada kita, kita juga diberikan Tuhan saudara-saudara satu iman, orang-orang yang percaya, supaya mereka juga bisa menolong kita berpikir secara positif. Berpikir secara positif agar respons kita terhadap segala sesuatu itu memang merupakan respons yang benar. Mereka mendoakan kita, mereka menopang kita, mereka menasihati kita, supaya dikala kita mulai berpikir menyimpang dari kehendak Tuhan, maka firman Tuhan yang disampaikan oleh saudara-saudara kita satu iman itu menolong kita untuk tidak kemudian meresponi segala sesuatu dengan negatif. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kunci untuk hidup secara nyaman di dalam pergumulan-pergumulan hidup ini sudah diberikan Tuhan kepada kita. Itu sebabnya orang Kristen harus berani tampil beda. Saudara, sekian lama kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekian lama kita sudah berdoa sebagai saudara satu iman bersama-sama. Sekian lama kita sudah menasihati saudara-saudara satu iman. Sekian lama sudah kita melewati peristiwa-peristiwa. Namun yang menjadi pertanyaan sekarang bagi kita, apakah kita sudah memiliki satu sikap yang positif mengatakan bahwa ke depan apapun peristiwa yang terjadi kepada saya akan meresponi dengan positif, meresponi dengan benar karena aku memiliki firman Tuhan sebagai pegangan. Aku memiliki Roh Kudus sebagai pemimpin di dalam kehidupanku. Aku memiliki saudara-saudara satu iman yang berdoa untuk saya dan yang siap untuk menuntun saya di dalam perjalanan hidup saya. Dengan demikian, saudara-saudara, kalau hidup kita meresponi peristiwa ini dengan benar, maka pikiran kita akan dipenuhi dengan ketenangan. Hati kita akan dipenuhi dengan kedamaian. Kita dilepaskan dari kepanikan-kepanikan. Dan itu akan membuat kita bisa tersenyum menghadapi semua yang terjadi ini. Oleh karena kita tahu, kita tidak pernah sendirian. Kita ingat justru itu merupakan janji Tuhan Yesus yang terakhir, yang mengatakan, aku akan beserta dengan engkau sampai kepada akhir kesudahan zaman. Never alone. Tidak pernah sendirian. Ada Tuhan Yesus, ada Allah Bapa, ada Roh Kudus, ada teman-teman satu iman. Firman-Nya sudah diberikan kepada kita menjadi pegangan. Dengan demikian tidak ada alasan kita untuk kemudian meresponi segala sesuatu yang terjadi kepada kita dengan negatif. Tapi meresponi segala sesuatu dengan benar. Supaya dengan demikian dunia bisa melihat bahwa orang Kristen itu, pengikut Tuhan Yesus itu, memang benar-benar berbeda dari orang-orang yang ada, dari orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara, marilah kita mengakhiri tahun ini dan siap untuk memasuki tahun yang baru dengan satu tekad mengatakan, saya akan berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Firman-Mu akan menjadi pegangan bagi saya. Apapun yang terjadi kepada saya tahu Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus akan menuntun saya, memberikan respons yang benar terhadap peristiwa-peristiwa itu. Apakah itu menyakitkan, apakah itu menggembirakan, tapi semuanya sesuai dengan firman-Mu mengatakan, segala sesuatu turut bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Itu Roma 8:28. Tapi dalam Mazmur 25 ayat 10 juga firman Tuhan mengatakan, segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang-orang yang
mengasihi Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara, ke depan ini adalah merupakan masa depan di mana kita akan bisa menunjukkan ke dunia ini hidup kita yang berbeda dengan orang yang tidak hidup di dalam Tuhan Yesus. Biarlah Dia memberkati saudara dan memberkati semua orang yang kita kasihi. Kunci keberhasilan menjalani kehidupan ini ialah hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. 33 tahun hidup di bumi, hidupnya diisi untuk melayani, bukan dilayani. Bahkan dalam Lukas 22 ayat 27, Yesus sendiri berkata, "Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan." Kita angkatkan lagu terakhir, "Tiada lebih indah ku melayani Yesus." Lebih indah ku melayani
Saudara, marilah kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji Engkau Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Kami berdoa supaya firman ini benar-benar menolong kami untuk hidup, meresponi segala sesuatu yang Engkau izinkan terjadi kepada kami dalam hidup ini dengan benar dan dengan positif. Agar dengan demikian Tuhan, orang lain bisa melihat bahwa hidup kami memang berbeda dari hidup dunia ini. Karena kami memiliki Engkau Allah kami, memiliki firman-Mu, dan memiliki saudara-saudara satu iman yang hidup bersama-sama dengan kami, yang akan menolong kami dalam menjalani kehidupan ini, sehingga kami bisa kuat apapun yang terjadi. Oleh karena itu Tuhan, dengan bekal firman Tuhan ini, kami akan memasuki tahun 2021 ini dengan keyakinan yang pasti bahwa kami tidak pernah berjalan sendirian. Kami bersyukur juga kepada Tuhan untuk berkat-Mu yang kami nikmati sepanjang tahun 2020 ini. Dan kami terus berdoa supaya semua anggota Persekutuan Ibu Maria dan semua anggota yayasan ini Tuhan Engkau berkati. Supaya kami hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Berkati juga kehidupan kami secara jasmani, sehingga tidak akan ada di antara anak-anak-Mu yang berkekurangan. Genapilah firman-Mu yang mengatakan bahwa segala sesuatu Tuhan akan memberikan kebutuhan kami berdasarkan kekayaan dan kemuliaan-Mu di dalam Kristus Yesus. Oleh karena itu Tuhan, berkatilah juga persembahan yang akan kami kumpulkan bersama-sama. Dan biarlah ini menjadi berkat yang akan dipakai oleh pengurus yayasan kami untuk menjalankan program yayasan ini dengan baik supaya nama Tuhan semakin dipermuliakan. Dengarlah juga doa kami Tuhan yang akan kami doakan bersama-sama, yaitu doa yang telah Engkau ajarkan kepada pengikut-pengikut-Mu. Marilah kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kemuliaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Maka biarlah anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia yang dari Allah Bapa, persekutuan, penyertaan, dan bimbingan dari Roh Kudus, itulah yang menyertai setiap saudara dan menyertai semua anggota persekutuan kita ini Tuhan untuk masa-masa yang akan datang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita nyanyikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam Amin. Shalom saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati.